Oke teman-teman, setiap orang pasti punya yang namanya impian ya. Misalnya pengen pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya, misalnya pengen membangun keluarga atau pernikahan, kemudian wisata religi, umroh, haji, ya. Itu semuanya adalah impian yang menurut saya adalah hal yang wajar, ya. Yang nggak wajar itu kalau misalnya kita nggak punya impian sebenarnya. Tetapi boleh nggak punya impian? Ya silahkan-silahkan saja ya, itu adalah pilihan. Tapi kalau kita manusia pada umumnya pasti punya impian. Kenapa? Ya karena kita nggak egois, kita pengen membahagiakan orang-orang yang kita cintai, kita pengen membahagiakan keluarga kita. Makanya kita punya impian bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya kita bilang cukup untuk diri sendiri, tapi kita memikirkan orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya keluarga, orang tua, anak, istri. Nah, kita memikirkan mereka. Nah, kalau kehidupan kita misalnya berkekurangan, tentunya ya bukan hanya kita yang merasa kekurangan, tapi sebenarnya keluarga kita juga lebih merasa kekurangan. Mungkin kita bisa merasakan, oh nggak apa-apa begini gitu ya, tapi keluarga kita belum tentu. Dia pengen gitu kan, anak kita pengen naik mobil, ya pengen belajar di perguruan yang tinggi ya. Dan tentunya sangat-sangat normal dong kalau misalnya kita sebagai anak pengen memberikan yang terbaik buat orang tua, menghajikan, mengumrohkan, atau sebagai suami pengen memberikan yang terbaik untuk keluarganya, membeli rumah yang bagus gitu kan sebagai tempat berlindung yang dan pengen dibanggakan juga oleh anak-anaknya. Betul nggak teman-teman? Ya. Nah, ini adalah impian. Nah, pertanyaannya adalah sudahkah impian itu terwujud ya? Sudahkah Anda mewujudkannya? Ya, yuk kita coba merenung sebentar, kawan-kawan. Sudah berapa lama kita bekerja? Coba ya, dari kita bekerja misalnya dari mulai lulus SMA mungkin, atau mungkin kita bekerja mulai dari lulus kuliah. Coba teman-teman bisa bantu di komentar. Teman-teman merasakan bekerja atau mungkin orang tuanya bekerja sejak lulus apa? Lulus kuliah, lulus SMA, atau bahkan lulus SMP udah kerja, atau bahkan ada yang lulus SD udah kerja. Kalau orang tua saya pernah cerita, dari sejak kelas 5 SD itu nggak dilanjutin. Kemudian udah kerja, gitu ya. Nah, ya karena ya tadi karena punya impian untuk benar-benar merasa merasa bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Betul nggak teman-teman ya? Nah, coba kita merenung. Udah berapa lama kita bekerja sebenarnya? Terus, kira-kira apakah sudah bisa kita memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarga kita, memberikan misalnya kendaraan yang layak untuk aktivitas. Nah, kalau kita misalnya udah bekerja misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, tapi belum bisa beli mobil, belum bisa beli rumah, kira-kira teman-teman, ini jangan bicara takdir dulu ya. Ini takdir itu kan yang besok belum terjadi kita nggak tahu, betul nggak? Ya, kalau yang udah terjadi, ya itu kita terima dengan sabar. Tapi kita masih diberi waktu oleh Allah untuk berjuang ikhtiar. Makanya, kira-kira nih, ada yang salah nggak kalau misalnya kita kerja sampai berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata hasil kerja kita itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Atau mungkin banyak orang bilang malah sampai nggak cukup gitu. Nah, ya sebenarnya nggak salah ya, tapi pasti ada yang kurang gitu kan. Kenapa orang lain mungkin kerja hanya beberapa tahun aja bisa kok punya semua itu, sedangkan kita bekerja udah berpuluh-puluh tahun kok nggak punya. Leader-leader di PT BES 2 tahun bisa punya rumah senilai 1 miliar. Mobil Pajero lah, gitu kan, atau BMW lah, gitu kan. Bahkan banyak yang mendapatkan lebih dari itu. Masa sih kita udah kerja 5 tahun, kemudian udah kerja 10 tahun, tapi belum punya? Masalah nggak kira-kira? Nggak masalah kalau nggak punya impian. Nah, jadi kalau kita emang nggak punya impian nggak akan jadi masalah, ya. Jadi masalah itu kalau kita punya impian dan kita belum mewujudkannya. Kalau orang yang sudah pasrah,
Kalau orang yang sudah menyerah, ya memang tidak akan jadi masalah karena dia merasa dia nggak butuh gitu kan. Tapi saya yakin, saya dan sebagian teman-teman di sini sepakat bahwa kita butuh semua itu kan, ya. Bukan untuk berfoya-foya loh ya, benar-benar butuh karena memang ya untuk kebutuhan dan juga untuk membahagiakan orang yang kita cintai, betul nggak? Nah, kalau orang lain bisa sukses ya dalam hitungan beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun saja, kenapa kita nggak belajar? Nah, kenapa kita nggak belajar caranya? Kalau memang kita punya impian yang belum tercapai. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, rata-rata orang kenapa sih kok bisa tidak mendapatkan impiannya padahal dia sudah bekerja? Betul nggak? Karena bekerjanya selalu ada di paradigma umum, tidak berubah. Ya, normal kalau setiap orang bekerja dengan paradigma umum. Tapi orang-orang yang sukses, dia bisa merubah yang awalnya paradigma umum menjadi paradigma sukses. Gimana paradigma umum? Dia kerja, kemudian gajian. Habis gajian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, gitu kan? Kemudian kalau ada sisa ditabung. Kalau ada sisa. Nah, kalau nggak ada sisa ya udah, gitu kan? Nah, pertanyaannya, hasil tabungannya bisa nggak buat beli Pajero, buat beli rumah 1 M dengan hitungan 2 tahun, 3 tahun mungkin? Nggak bisa. Kenapa? Ya kalau tabungannya kecil, cuma 1 juta, 2 juta, atau cuma 3 juta, atau cuma 10 ribu, atau cuma berapa ratus ribu. Betul kan? Nah, kalau nabung kita 1 juta, 50 tahun yang akan datang, kita biarin tuh tabungan, pokoknya kita nabung sampai 50 tahun nggak pernah diambil. Itu baru nyampe duitnya 600 juta. Itu mungkin bisa lah buat beli Pajero ya. Harga sekarang tapi. Bukan harga besok 50 tahun lagi. Kemudian kalau kita nabungnya tingkatin jadi 3 juta. Karena mungkin gajinya lumayan 10 jutaan kan. Jadi bisa ditabung 3 juta. 50 tahun lagi dapat tuh 1,8 M. Nah, gimana yang gajinya cuma emang 3 juta? Gitu kan. Biaya hidup aja sehari 100 ribu 30 hari udah 3 juta. Gimana kalau nggak nabung? Nah, itu teman-teman. Artinya ini paradigma umum di mana kita hanya berputar ya dan tidak pernah berubah. Kerja, gajian, dapat duit dipakai habis. Kerja, gajian, dapat duit dipakai habis. Kerja, gajian, dapat duit dipakai habis. Terus kapan selesainya? Nggak selesai-selesai gitu kan. Tapi beda dengan orang-orang yang sukses. Ya, coba kita lihat. Nah, orang-orang yang sukses itu dia kerja, dapat duit gajian, ya, untuk kebutuhan, tapi dia nggak lupa menyiapkan aset buat masa depannya. Karena dia sadar bahwa kalau kita coba mengandalkan fisik semata, itu bakal terbatas fisiknya. Kalau kita cuma mengandalkan gaji semata, ya gaji kita naiknya lama, gitu kan. Kalau kita cuma mengandalkan waktu, waktu kita terbatas. Bahkan kadang-kadang kita butuh bebas, butuh liburan segala macam, nggak mau kerja, gitu kan. Atau mungkin kita sakit. Nah, tapi kalau kita punya aset, maka insya Allah, ya awal-awal kita bangun aset kita 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, no problem, gitu kan. Tapi 5 tahun ke depan, aset itu menghasilkan uang yang banyak dan makin banyak buat kita, buat keluarga kita. Ya banyaklah contohnya orang-orang yang punya aset. Dia bangun kontrakan, bangun kos-kosan, bangun apartemen, ya kan, beli franchise, punya perusahaan bersistem, dia jalan-jalan kemanapun di ke negara manapun, ya tetap aja perusahaannya berjalan menghasilkan uang untuk dia, karyawannya aja ribuan, bahkan puluhan ribu, betul nggak? Nah itu adalah aset bisnis bersistem, ya, atau beberapa aset berupa properti, ya, yang memang menghasilkan uang
dan itu nggak kita kerja pun udah dapat duit gitu. Tapi permasalahannya adalah udah punya aset seperti itu apa belum, ya. Terus kalau kita pengen punya aset begitu modalnya berapa? Bisa nggak cukup modal 1 juta, 2 juta untuk punya aset yang seperti itu, gitu kan? Nah, itu problemnya. Maka malam ini kita bahas gimana caranya kita bisa punya aset dengan modal yang murah, tapi bisa punya miliaran hanya dalam hitungan 1-2 tahun. Nah, itu luar biasa. Gimana caranya? Ya, kita lihat. Terima kasih buat Windy Arman yang sudah hadir. Nah, caranya ya kita bekerja sama dengan PT BES. Nah, PT BES ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Artinya gimana? Ya, artinya kita bekerja sama dengan perusahaan. Kita daftarkan diri kita ke PT BES, kita bekerja sama menjadi mitra atau agen dari PT BES untuk bisa memasarkan produk-produk dari PT BES. Kenapa? Karena produk-produk PT BES itu tidak dipasarkan di luaran lewat toko-toko retail, nggak dipasarkan lewat pasar-pasar umum, nggak diiklanin lewat TV, tapi dipasarkannya lewat langsung agen eksklusif, lewat agen mitra yang sudah terdaftar. Makanya kalau misalnya mitra sudah terdaftar, dia mau ngembangin usaha ini, dia akan diberikan bonus, reward dan komisi dari perusahaan dan royalti-royaltinya juga. Nah, makanya kalau kita misalnya dapat hadiah segala macam ya layak gitu, karena kita ini menjadi pengganti TV. Kita ini menjadi pengganti toko-toko besar. Nah, perusahaan ini tidak berjualan dengan cara itu. Kenapa? Karena dengan cara direct selling, perusahaan ini bisa membuat lapangan pekerjaan dan membuka peluang bagi banyak orang yang mau mengambil peluangnya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, namanya juga peluang, betul nggak? Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Semoga bisa dipahami. Gambarannya seperti inilah. Nah, lihat gambarannya. Dari produsen, dari pabrik, langsung ke distributor tunggal atau PT BES, langsung ke konsumen atau mitra. Udah. Jenjangnya sangat singkat, beda sama bisnis konvensional, ya, yang jenjangnya perputaran produknya itu jalurnya sangat-sangat panjang. Biaya distribusinya banyak, biaya promosi banyak, gitu kan? Nah, tapi kalau di bisnis ini ya kita nggak banyak-banyak promosi miliaran ke TV. Kenapa? Ya kita promosinya lewat Anda saja. Kalau Anda mau membantu perusahaan, perusahaan ya akan ngasih reward ke Anda, gitu loh. Jadi bisnis ini itu bukan sekedar jualan, tapi juga bisnis ini memberikan peluang usaha. Itu ya kata kuncinya. Oke teman-teman, sampai di sini dipahami ya. Oke, saya langsung saja. Gimana caranya? Nah, nanti caranya sabar ya. Caranya sabar. Ini keunggulannya dulu. Dengan konsep direct selling, jadi kita bisa memberikan sebuah peluang usaha kepada masyarakat dengan modal yang sangat kecil ya. Kemudian tidak ada risikonya, cepat balik modal. Contoh begini, Anda belanja sebesar 1.500.000 ya di PT BES. Anda mendapatkan produk bahkan senilai 2 juta kalau diecerkan produknya. Berarti Anda sudah langsung untung dong, betul nggak? Langsung balik modal. Nah, tanpa syarat atau diskriminatif. Di bisnis ini, ya Anda bergabung, tidak ditanya Anda lulusan apa. Yang sukses itu bebas. Mau sekolah, mau lulusan nggak sekolah. Nggak masalah. Yang penting itu yang mau. Yang mau ambil peluang ini, yang mau berprestasi. Maka dia akan sukses. Dia akan diberikan
bonus, royalti, reward dari perusahaan tanpa melihat, tanpa memandang apa warna kulitnya, tanpa melihat dia laki-laki atau perempuan, tanpa melihat dia dari Pulau Jawa, Sumatera, atau Kalimantan, atau Sulawesi, atau Papua, itu tidak dilihat, ya. Tapi dari dia mau bekerja sama dengan perusahaan, ya. Di bisnis ini terbukti. Ada Pak Suroto, mantan tukang bakso. Bapak siapa namanya? Bari Purnomo, mantan tukang ojek. Pak Andi Alita, mantan tukang ojek, ya. Bapak yang di Jakarta siapa namanya? Tukang ojek juga. Pak Jenal, mantan tukang ojek, ya kan? Banyaklah mantan-mantan yang lain. Itu mereka bisa punya ribet Pajero, rumah 1 miliar, gitu kan? Nggak dilihat dari apa latar belakang mereka. Pak, kalau yang sudah sukses pengusaha boleh? Ya boleh dong, ini kan bisnis. Contoh Pak Haris. Pak Adan Haris pengusaha, pernah punya restoran, pernah punya franchise, tapi beliau tetap menjalankan usaha ini dan sukses. Gitu. Jadi siapa saja bisa, ya. Kemudian waktu tempat fleksibel. Di bisnis ini ada leader yang menjalankan itu dengan cara dia presentasi, ya. Dia cerita ke teman-temannya secara langsung. Ada yang ceritanya lewat seminar-seminar. Ada yang ceritanya lewat online dari rumah kayak saya begini. Contohnya, Pak itu penerima reward luxury semua. Contohnya, ada Dani Abdul Ghani. Itu cuma lewat online, lewat YouTube, presentasi. Dia bisa dapat reward 1 miliar. Pertanyaannya, bebas nggak waktunya? Fleksibel nggak tempatnya? Fleksibel. Beda dengan Anda menjalankan bisnis konvensional. Nah, itu menarik. Tapi bisa ngasilin penghasilan, daya ungkit, ya, eksponensialnya itu luar biasa. Masa 11 bulan dapat rumah 1 M, dapat Pajero, ya kan? Itu luar biasa nggak sih? Ya, mungkin kalau Anda sudah tahu PTB sih biasa, betul nggak? Udah biasa di PTBS gitu ya. Tapi kalau buat orang di luar sana, itu luar biasa loh. Kenapa? Karena orang di luar sana kerja berpuluh-puluh tahun belum tentu punya begitu. Ya, berapa banding berapa lah yang benar-benar bisa berhasil. Kenapa? Modalnya. Kembalikan ke modal awal. Bang, modalnya nggak ada kok. Ya, modalnya juga cuma belanja produk untuk dipakai sendiri. Kalau dia jual juga langsung balik modal, betul nggak? Nggak perlu nyewa, nggak perlu namanya sekolahin sertifikat, nggak perlu namanya utang-utang modalnya, receh lah modalnya. Tapi bisa dapat miliaran coba. Itu perbandingannya. Waktunya lebih cepet kok, gitu. Menarik kan? Nah, asalkan diterima dengan positif pikirannya. Nah, kalau orang yang negatif itu mau seperti apapun, ya dia akan berpikir dari sudut pandang negatif. Misalnya, paling yang sukses itu-itu aja. Itu-itu aja itu gimana, gitu kan. Jadi ini adalah sebuah peluang yang mana bebas untuk siapapun. Kalau mohon maaf ya, kalau yang orang-orang yang nggak sekolah aja bisa sukses, masa yang sekolah nggak bisa sukses sih? Ya ngomongnya lebih pinter, ya kan? Pemikirannya harusnya lebih jauh. Nah, intinya di bisnis ini sukses bukan ditentukan oleh tingkat pendidikan atau ijazah, tapi keberanian dia ya dalam mengambil peluang ini, keseriusan dia dalam menjalankan bisnis ini, dan semangat dia untuk mewujudkan impian dia sendiri. Nah, itu kuncinya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, mohon maaf ya, ini ada gangguan-gangguan musik karena memang tadi saya lupa settingan musiknya belum saya hapus semua. Ya nggak masalah ya. Terima kasih buat Pak Ramlan Alam ya, PTBes Asbab Kebaikan Umat, subhanallah, betul sekali. Pak Guru Amir Jawahir, sahabat saya hadir yang selalu sering online ini ya di Facebook. Amazing. Amazing apa? Best Amazing ya. Pak Amir luar biasa. Oncista Channel Bogor hadir. Oke, kita lanjutkan ya. PT BES ini sudah punya legalitas yang lengkap. Lengkap
cup gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi, beda dong sama yang sono-sono ya. Nah, produknya apa aja? Produknya banyak ya. Banyak sekali guys produknya ya. Ada produk aditif bahan bakar yang udah sangat terkenal. Apa? Eco Racing. Eco Racing ini satu produk yang fenomenal ya. Kenapa? Banyak yang cerita testimoni bagus ya. Ya, tapi ada beberapa pihak yang menghujat juga. Cuma ya satu bukti di tahun 2020, awal 2020, sebuah penghargaan bisnis direct selling di Indonesia yang diselenggarakan oleh AP2LI ya dengan awardnya ya Helmi Atamimi Award sebagai ajang penghargaan pertama di Indonesia kepada perusahaan penjual langsung. Eco Racing ini menjadi produk terlaris tahun 2009-2020. Product of the Year. Itu sudah menjadi satu bukti ya bahwa produk ini diminati dan memang bermanfaat gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu, sebaik apapun semua di dunia ini, itu selalu ada orang yang nggak suka. Betul nggak? Jadi kalau ada orang yang bercerita negatif, itu jangan sepenuhnya langsung diambil. Ya, tapi kita harus melihat fakta bahwa ya memang mau nggak mau, gimana pun juga, yang testimoni produk ini banyak kok. Dan bahkan mungkin Anda yang sudah bergabung, awal mulanya kan nyobain produknya. Betul nggak sih? Betul ya. Awal mulanya nyobain produknya langsung tertarik join kan. Gitu loh. Bukan karena join gara-gara reward aja, tapi pertama melihat bahwa, wah produknya enak kok, ini mudah dipasarkan, makanya join gitu. Merasa bahwa dengan produk ini kita yakin bisa jalanin bisnis ini. Gitu kan. Nah, ini Eco Racing. Eco Racing ini aditif bahan bakar yang mana dengan menggunakan Eco Racing itu membantu masyarakat sebenarnya. Kenapa? Masyarakat ini kan dihadapkan pada pilihan bahwa dia harus pakai BBM yang murah tapi kurang bagus atau BBM yang mahal bagus gitu kan tapi mahal. Nah, Eco Racing ini jalannya di tengah-tengah. Ya udah, masyarakat pakai BBM yang murah nggak apa-apa. Tapi kan kurang bagus. Plus Eco Racing biar jadi bagus. Itu aja simpel kan? Gitu ya. Dan banyak orang bilang efisiensi, dia bisa tarikannya enak, kendaraannya. Yang biasanya ojol misalnya mengisi bensinnya boros, sekarang lebih hemat gitu kan. Itu berarti kan bisa bantu masyarakat. Dan bukan cuma itu kan, di balik itu malah bisa menghasilkan penghasilan baru dari bisnis. Luar biasa kan. Ada produk yang sekarang lagi laris-larisnya di bulan ini. Bukan bulan ini ya, di 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir ini produk di PT Base itu yang paling laris adalah eco farming ya. Berikan hapus buat eco farming dong ya. Tepuk tangan, bukan tepuk jidat. Berikan aplaus buat eco farming. Siapa yang pakai eco farming? Coba komentar dong ya. Jadi biar saya, meskipun saya nggak mendengar Anda, tapi saya ini bisa melihat komentar Anda loh ya. Jadi siapa yang pakai eco farming? Ya bolehlah ditulislah di komentar, ditestimonikan. Siapa tahu ada yang join ke Anda ya kan gara-gara testimoni Anda ya kan. Kemudian ada LVN Strawberry, LVN Collagen. Ini juga di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang belanja, bahkan ada leader yang dapat reward gara-gara jualan LVN Strawberry 100% dapat luxury ya. Itu ada, itu timnya, saya lupa namanya, tadi pada ketemu di kantor saya lupa namanya. Timnya Pak Trendy ya. Pak Trendy itu punya mitra ya yang menjual produk-produk ini. Dia buat agen di daerah-daerah gitu kan. Dia 100%, dia 3 bulan terakhir itu jualan jualan Elven Strawberry aja. Sekarang tembus apa? Tembus Pajero, ya mitranya. Pak Trendy-nya tembus luxury. Tuh. Jadi Eco Racing ada yang tembus luxury banyak. Dari Eco Farming yang tembus luxury banyak. Yang dari Eco Farming tembus luxury siapa? Contoh yang saya tahu ya,
timnya siapa ya? Timnya Bunda Lilis. Itu kemudian Ibu Media Telma ya kan? Itu timnya Pak Hasan Basori ya kan? Banyak. Kemudian produk-produk yang lain ini ada kalsium, Evitgo, skincare. Nah, produk yang baru sekarang produk lama tapi diperbarui dan dibagusin lagi itu adalah skincare. Skincare sudah ready nih. Ya ready sekarang yang variannya itu agak beda dengan dulu ya, bedanya dikit sih, tapi banyak yang sama. Yaitu dia ada day cream, ada night cream, ada serum, ada peeling, kemudian ada cleansing oil. 5. Oke ya. Dulu pernah ada facial wash, tapi sekarang nggak diadakan lagi. Kenapa? Ya facial wash itu banyak yang pakai yang biasa dipakai sehari-hari yang murah-murah aja. Itu nggak masalah. Tapi untuk yang serumnya, cleansing oilnya, peeling, day cream, night cream pakai dari PT Best dong. Ya, dicoba dong ya. Saya juga lagi pakai nih. Saya lagi pakai dalam beberapa harian dan hari ini saya pakai night cream. Night cream karena malam-malam buat saya baru sekitar 2 hari lah. Nanti saya akan kasih, nanti teman bisa lihat lah ya kalau nanti saya berubah lebih ganteng gitu misalnya. Jangan ketawa loh yang nonton saya ya. Tapi kalau ketawa jangan ketawa sendiri, mending ditaruh di komentar. Jadi biar saya nggak kesepian gitu. Teman-teman terlihat lah di sini viewers nih yang lihat ini sekarang ketawa atau apapun ekspresikan aja di komentar supaya saya juga tidak kesepian gitu kan. Tadi juga belum ada yang bikinin saya minum nih. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya nggak minum lah. Karena kalau saya bikin minum pergi nanti di sini nggak ada orang, sepi ya kan. Nah di sebelah saya padahal ada orang yang lagi dengerin saya presentasi juga nih, ada member juga. Kemudian ada lip matte, lip cream sebenarnya. Produknya lip cream itu ada 2 varian. Matte itu artinya untuk lip matte untuk bibir tapi yang nggak mudah hilang ya. Dia kalau udah dipakai nyium gelas gitu kan di air, kena air itu nggak hilang gitu. Kemudian ada satu lagi lip and cheek, dia bisa dibuka pakai lipstick juga tapi dia bisa hilang ya kayak lipstick biasa. Bisa juga dipakai untuk pipi cheek gitu ya, biasa cewek. Saya nggak tahu cara makainya gimana kalau kayak begitu ya, tapi kita punya produk ini. Dan ini menarik, produk lip cream kita itu ada 20 varian. 20 tangannya ya, 10 tambah 10 ya. 20 varian warna. Warnanya juga unik. Nama-nama kota terkenal di dunia. Ya misalnya apa? Madrid, Tokyo, Paris, gitu kan. Kemudian Bandung. Nah, Bandung juga ada. London, ya, itu. Ini produk-produknya, teman-teman. Ya, silakan nanti kalau detail dari produk-produk ini saya nggak akan ceritakan. Teman-teman bisa bisa pelan-pelan bertanya kepada sponsornya, ya. Ya, atau nanti di belakang ya bertanyanya karena bisa kita kasih brosur dan katalog produknya lah ya. Nah, ini nggak akan saya jelasin semua, repot ya, habis waktu saya. Oke, itu produk-produknya. Sekarang bagaimana? Wah, ini masih ada produk lagi nih. Oke. Nah, oke, ini ada produk terbaru kemarin ya. Waktu COVID kita ngeluarin produk terbaru, Hand Moist Spray and Gel. Tadi belum saya ceritakan ya. Ini produk terbaru yang keluar di masa COVID ya, pandemi COVID-19 ya. Karena ini untuk melembutkan tangan, tapi dia ada mengandung 70% alkohol. Jadi dia bisa membunuh bakteri dan virus. Dia juga ada aloe veranya. Jadi kalau kita pakai ini beda sama sanitizer yang di luar sana ya. Kalau ini kita pakai itu di tangan lembut. Ini di tangan lembut karena dia ada aloe vera dan juga ada moisturizing skinnya.
Jadi kulit jadi lembab, enak juga. Ini teman-teman bisa pilih suka yang spray atau gel. Tapi dalam satu dus itu emang dibagi dua. 10 botol itu isinya 5-nya spray, 5-nya gel. Jadi teman-teman bisa mencoba dua-duanya dan bisa dijual lagi ke orang lain. Ya, harga jualnya juga murah kok. 50.000 itu ya bersaing lah dengan harga yang ada di apotik atau di luar-luar itu kita masih oke ya karena isinya juga lumayan ya 100 mili ya itu kemudian nah ini cara bergabung nih cara gabungnya gimana cara gabungnya gampang tinggal isi formulir registrasi bayar 100.000 teman-teman nanti akan didapat ID RS atau ID reseller RS sekian 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 lengkap dengan starter kit atau buku panduan bisnisnya. Setelah itu ada namanya proses belanja produk. Ya, jadi di sini ada dua akad. Akad yang pertama, teman-teman mendaftarkan diri sebagai mitra atau agen dari PT BES. Akad yang kedua, teman-teman beli produk dari perusahaan. Jadi akadnya jual beli. Gitu ya. Kita tidak memberi bonus dari registrasi, tapi terjadilah bonus itu karena ada namanya penjualan produk. Dan sistem ini sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Perdagangan. Ya, karena PT BES kan sudah punya izin. Jadi sistem ini memang sudah begitu dari Kementerian Perdagangan. Wajib ada namanya registrasi, kemudian terpisah dengan adanya pembelanjaan produk. Nah, tapi mitra-mitra PT BES, para leader itu lebih suka belanjanya memang langsung. Kenapa? Ya namanya orang mau bisnis, kenapa nanggung, betul nggak? Dia biasanya langsung include. Dia langsung include-kan sendiri karena memang dia emang mau beli, gitu loh. Emang mau beli dan dia mau bisnis, mau langsung jalan. Karena kalau kita nggak punya produk, kita mau gimana, betul nggak? Nah, teman-teman biasanya dia mengambil promo. Nah, ngambil promo pembelanjaan basic itu yang senilai 1,5 juta. Jadi registrasi 100.000, belanja produknya 1,5 juta gitu ya. Nanti totalnya berapa? 1,6 juta. Nah, langsung dapat produk ya. Begitu teman-teman ya. Nah, apakah di bidis PT BES ini saya harus cari-cari orang? Pertanyaannya begitu misalnya. Begini teman-teman, ya. Kalau Anda sudah mendaftar menjadi mitra di PT BES, itu tidak ditarget apapun oleh perusahaan untuk Anda. Tapi perusahaan sudah punya hitung-hitungan, sudah punya tabel bahwa kalau Anda menghasilkan omset, ya, baik Anda sendiri atau grup Anda gitu ya, nanti akan dapat bonus sekian, sekian, sekian. Jadi perusahaan tidak mentarget Anda, tapi Anda bisa mentarget diri Anda sendiri karena Anda yang pengen dapat bonusnya, karena Anda yang pengen dapat reward rumahnya kan, gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mendaftar, kemudian menjadi pelanggan aja, boleh. Misalnya gini, saya daftar Pak, terus saya belanja. Terus kalau saya belanja lagi, karena saya udah member, udah mitra, nanti saya dapat diskon harga nggak? Dapat, karena udah mitra. Jadi saya beli untuk diskon untuk diri saya sendiri aja. Boleh, silakan. Yang kedua adalah siapa tahu nanti sambil kita pakai sendiri di pertengahan jalan ada orang mau. Kita bisa jual ecer ke dia produk kita. Jadi dapat untung nggak teman-teman? Dapat untung ya. Karena kalau udah member, RO itu dikasih keuntungan ya kurang lebih 50% oleh perusahaan dengan harga jual. Jadi misalnya kita order 1,5 juta nih, dapat 12 box produk. Itu kalau diuangkan nilainya duitnya 3 juta. Jadi untungnya berapa? 100% sebenarnya ya. Jadi modal 1,5, untung 1,5. 100% dong, ya kan? Nah, yang ketiga, mau ngikutin nih cara-cara leader dengan cara apa? Leader-leader ini dia ngerekrut orang untuk jadi mitra. Kenapa? Karena kalau makin banyak jaringan, makin banyak tim, secara bisnis itu pasti lebih cepat omsetnya dibanding dengan kita pakai sendiri atau jual-jual ecer kan lama gitu kan. Tapi kalau kita punya tim, wah bahkan di seluruh kota Indonesia bahkan seluruh dunia gitu kan, ya pasti bisnis kita akan luar biasa omsetnya. Mungkin kita
ngajak orang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Tapi teman-teman kita kan ngajak juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan temennya teman kita ngajak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 gitu. Lama-lama banyak dan itu omsetnya dihitung oleh perusahaan. Nah, disitulah Anda dapat royalti. Itu asiknya bisnis jaringan, gitu loh. Jadi jangan trauma dengan ngajak orang. Ngajak orang itu tujuannya memang pengusaha itu pasti kita bermitra dengan orang. Kalau Anda mau jualan sendiri itu namanya ya sales aja sendiri gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Yang pasti perusahaan ini tidak memaksakan Anda untuk ngajak orang, harus wajib jualan. Enggak. Kalau Anda kan emang mau bisnis kan memang pasti mau jualan atau mau membantu mengembangkan agennya gitu kan. Betul nggak? Atau Anda cuma mau pakai produknya. Nah, kalau Anda cuma mau pakai produknya, tinggal beli aja. Daftar, beli, supaya nanti kalau beli lagi dapat diskon. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh nih. Ini contoh ya. Nah, ini contoh. Belanja misalnya 1,5 juta. Ya, dapat 8 box. Itu ada Eco Racing 2 box. Hasbro 2 botol ya. Kemudian skincare di situ peeling ambil 2 misalnya. Kemudian kolagennya atau elemen strawberry 2. Jadi total ada 8. Itu kita belanja 1,5 juta, maka kita otomatis peringkat kita disebut sebagai mitra atau member basic. Peringkatnya udah basic. Itu yang sudah belanja 1,5 juta. Dan otomatis teman-teman sudah bisa mengikuti plan C. Nah, plan C. Apa itu plan C? Sebuah plan bisnis di PT Base yang bisa ngasih hadiah rumah 1M. Pajero cash. Yaitu plan C. Makanya teman-teman rata-rata kalau join, memang langsung dia belanja 1,5. Apakah itu wajib Pak langsung belanja 1,5? Enggak sebenarnya. Pak Anda daftar 100.000 juga boleh kok. Tapi masalahnya ngapain belanja daftar 100.000 doang coba? Betul nggak? Nah, gitu loh pertanyaannya. Nah, makanya di sini kita belajar bisnis yang benar-benar gitu. Kita mau bisnis totalitas gitu ya. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang ya misalnya ini itu wajib belanja, enggak, PTBS enggak nyuruh wajib belanja. Cuma logika sederhana kita mau bisnis ya pasti kita belanja. Gitu aja. Dan kalau banyak orang ngelakuin belanja langsung ya nggak salah, betul nggak? Karena emang dia mau belanja kok dan dia mau pasarin gitu, dia mau promosiin. Nah, dan dia juga pengen dapat reward rumah kan, makanya dia kejar akumulasi belanja yang 1,5 juta supaya dia bisa masuk di plan C. Gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Oke ya. Kemudian, nah ini ada plan A, plan B, plan C tadi udah saya singgung. Saya nggak akan jelasin bonusnya semua ya, karena bonusnya itu lebih dari 10. Ya bonusnya lebih dari 10. Oke, sekarang kalau mau cepat, nah sekarang saya akan lebih memfokuskan pada pengembangan jaringan. Oke, no problem ya. Karena fakta yang terjadi sekarang memang orang-orang yang sukses itu yang mengembangkan jaringannya lebih kuat dibanding dengan dipakai sendiri. Kalau dipakai sendiri kan omsetnya lama. Contoh nih, Anda minum kolagen, minum sendiri, ya poinnya juga ngumpulinnya lama kan. Tapi kalau Anda bangun jaringan, nah itu lebih cepat dong, gitu bos. Ya, gimana caranya ngembangin jaringannya? Gampang, di bisnis ini kita cuma membangun minimal 2 grup. Grup kiri dan grup kanan. 2 grup nih, ya 2 grup. Nah, lihat gambar itu yang di samping saya. Nah, 2 grup kan, kiri dan kanan. Kita ajak si A, kita ajak si B. Itu udah kiri kanan namanya, 2 grup. Selanjutnya, orang-orang yang bergabung selanjutnya ada di bawah A, ada di bawah B, semuanya. Nah, berarti Anda sudah punya 2 grup. Selesai. Ya, Anda tinggal membina jaringan Anda. Dengan cara ya Anda kasih pembinaan sistem yang simple, yang mudah. Gimana caranya? Ajak 2, bantu 2. Ajak 2, bantu 2. Ya, ajak 2 orang nanti diajarin biar bisa masing-masing ngajak 2 lagi. Jadi ada 4.
Gitu kan? 4 orang diajarin biar bisa ngajak 2 lagi. Jadi ada berapa? Ada 8. 8 orang diajarin biar bisa ngajak 2 lagi, jadi ada 16 dan seterusnya. Nggak kerasa, setahun bisa ribuan. Gitu loh. Itu, Bos. Oke, lanjut ya. Bonusnya gimana nih? Langsung aja lah. Oke, bonusnya gampang. Intinya pertama bonus sponsor 10%. Jadi kalau misalnya ada yang belanja 1,5 juta, berarti Anda dapat bonus 10% berapa? 150.000. Kalau ada yang belanja 4,5 juta, berarti Anda dapat bonus sponsor 10%, 450.000. Kalau ada yang belanja 10,5 juta, Anda dapat bonus sponsor 10%, 1.050.000. Kalau Anda yang belanja 22.500.000, Anda dapat bonus sponsor berapa? 10%. 2.250.000. Kalau ada yang belanja 46.500.000, Anda dapat bonus berapa? 4.650.000. Bisa berlaku kelipatan. Misalnya, teman Anda yang pertama belanja 1,5 juta. Besok dia belanja lagi 1,5 juta. Besok dia belanja lagi sampai total belanjanya 46.500.000. Maka di bonus sponsor ini maksimal bonus Anda dari satu orang itu 4.650.000. Jadi perusahaan akan membayar bonus sponsor ini dari pembelanjaan plan A ya, itu sampai maksimal omsetnya 46.500.000. Pak, kalau teman saya belanjanya langsung 46.500.000, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bonus Anda langsung full. Berapa? 4.650.000. Ya kalau dari 1,5 juta dulu misalnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Bonus Anda berarti ya 150.000 dulu juga. Jadi kalau ada misalnya di kemudian hari mereka baru belanja, nggak apa-apa juga. Anda tetap dapat 10%. Paham ya? Bonus yang kedua adalah bonus pasangan. Nah, kalau bonus mah cepet jelasinnya, karena bonus mah gampang ya. Yang susah itu bukan bonus, tapi pemahaman yang awal-awal tadi. Kalau orang yang nggak paham ribet kan. Bonus pasangan nih, bonus yang kedua. Anda udah punya 2 grup, kiri dan kanan. Mana ya? Nah, tadi kalau baru punya satu, ya mungkin Anda baru mulai. Tapi kalau udah punya minimal 2, kiri dan kanan, maka Anda sekarang akan dapat bonus yang kedua, disebut sebagai bonus pasangan atau pengembangan bahasa aslinya. Karena Anda bisa mengembangkan 2 grup, maka perusahaan akan memberikan Anda bonus lagi bagi hasil. Berapa? Per pasangnya itu setiap terjadi satu kiri satu kanan, Anda dibayar 50.000. Ya kalau 2 kiri 2 kanan ya 50.000 kali 2. Ya kalau 7 kiri 7 kanan 50.000 kali 7 dan seterusnya. Meskipun bukan Anda yang ngajak, meskipun bukan Anda yang ngajak mereka bergabung, meskipun mungkin bukan ada yang presentasi, pokoknya selama berkembang di kiri dan kanan jaringan Anda, sampai kapanpun Anda dibayar 50.000 per pasangnya. Setahun, Pak, dibayar 50.000. 2 tahun dibayar 50.000. Sampai 10 tahun juga dibayar 50.000. Yang penting ada perkembangan di kiri dan kanan Anda. Tapi katanya ada batasan. Ada batasan. Tapi bukan batasan tahun. Tapi batasan penghasilan maksimal dalam satu harinya. Jadi bonus 50.000 itu satu hari itu dibayarnya maksimal 12 kali. Berarti 50.000 dikali 12 sama dengan 600.000. Oh, gitu ya. Iya. Sehari itu maksimal 600.000. Dikali seminggu 4 juta berapa? 4.800.000 ya. Seminggu. Dikali 30 hari. 18 juta sebulan. Anda belanja produk 1,5 juta. Registernya 100.000. Total 1,6 juta. Benar ya? Kemudian kalau Anda kerjakan sistem ini dalam beberapa bulan terduplikasi, Anda dapat penghasilan 600.000 per hari, 4,8 juta per minggu, atau 18 juta
per bulan. Itu loh. Dari bonus yang kedua ini. Kuncinya adalah bantu mitra Anda, ajarin mitra Anda biar ngerti caranya. Karena saat Anda bantu mitra Anda dapat bonus, Anda juga dapat bonus. Tapi ingat bos, bonus kita itu bukan ngambil bonus mitra kita. Karena memang udah disediain dari perusahaan. Mitra kita tetap dapat bonus sama kayak kita. Contoh, saya ngajak 2 orang, saya dapat bonus sponsor berapa? Ya, 2 tadi, 150 kali 2. Kalau mitra kita ngajak 4, bonus sponsornya banyakan siapa? Banyakan mitra kita. Betul nggak? Adil. Jadi, nggak yang duluan yang selalu banyak, enggak. Tapi kalau misalnya kita semangat, saya semangat, tim saya semangat, tim Anda semangat, sama-sama semangat, sukses bareng, boleh nggak? Ya boleh. Karena memang sama-sama jalanin dengan serius, betul kan? Makanya banyak yang dapat reward itu ya bareng-bareng dengan timnya, bukan sendiri-sendiri. Pak Haris bersama timnya udah ratusan mobil tuh yang dapat. Gitu kan? Pak Randu juga begitu. Pak Suroto juga begitu. Bunda Lilis, Pak Kaperini, Bu Novi, ya semuanya begitu bersama tim-timnya. Nah, ya. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya masuk ke reward plan C. Tadi kan saya bilang, kenapa kok banyak yang belanjanya langsung 1,5 juta, Pak? Ya karena mereka pengen ngejalanin plan C lebih cepat. Kalau plan C itu kan minimal omset belanjanya 1,5 juta. Kalau Anda omset belanjanya pribadi 1,5 juta, Anda bisa masuk kategori plan C. Nah, makanya mitra-mitra jadi ikutan juga kan. Ini kan bisnis duplikasi, bisnis fotokopi aja. Nah, kalau di plan C itu enaknya, kalau udah terjadi perkembangan tadi, kiri dan kanan, nah berkembang 100 pasang poin, Anda dapat reward umroh atau motor senilai 20 juta. Berkembang lagi 300 pasang ya, itu bisa dapat mobil 150 juta. Pak, itu kok angkanya 350? Jadi ini angkanya 350, 1500, 2500. Nanti saya jelaskan di akhir. Kalau ada 1500 pasang dapat mobil senilai 500 juta atau Pajero lah ya. Kalau ada 2500 pasang dapat rumah senilai 1 miliar. Nah, di sini ada pergeseran promo angka dari perusahaan yang berlaku saat ini. Ya, promonya adalah Anda untuk dapat motor itu nggak perlu 350, tapi cukup 300 pasang poin saja. Nah, tapi nanti dapat luxurinya yang rumah 1M-nya itu nanti yang ini nih. Ya, mana ya? Nah, ini yang rumah 1M nih nanti teman-teman poinnya 3000. Gitu. Jadi bergeser angka saja. Itu promo dari perusahaan supaya Anda cepat dapat bukti mobil lebih cepat. Gitu kan. Langsung dapat mobilnya lebih cepat biar untuk pembuktian juga gitu ya. Kan biar makin semangat gitu kan, sebagai mitra PT BES ya bangga dong ya kan. Alhamdulillah 4 bulan bisa dapat mobil cash dari PT BES. Yuk, siapa yang sudah dapat reward dari PT BES boleh berkomentar ya. Ini bukan untuk sombong ya, boleh dong. Udah dapat apa aja dari PT BES nih ya. Misalnya, alhamdulillah Pak, saya 6 bulan dapat mobil. Ya, dulunya. Ya boleh testimoni aja. Anda bikin testimoni di komentar tuh. Kalau testimoni Anda menarik kan juga komentar. Jangan banyak orang juga tertarik dengan Anda ya kan. Anda komentar aja yang menarik. Buat testimoni aja. Ya buat testimoni. Insya Allah nanti testimoninya akan berbagi buat orang lain. Ya menginspirasi orang lain. Anda latar belakang apa. Menjalankan bisnis ini berapa lama Anda sudah dapat reward apa gitu ya. Nah, ini kan live streaming, jadi kalau Anda berkomentar juga banyak orang insya Allah bisa melihat hasil live streaming ini. Saya doakan semoga yang baru dapat Mokes bisa segera dapat Pajero, Big Mokes, dan bisa segera dapat Luxury. Amin, amin ya robbal alamin ya. Yang belum dapat Mokes, ya saya doakan cepat dapat Mokes. Mungkin baru dapat ribet umroh atau motor ya. Nah, yang belum dapat ribet umroh atau motor saya doakan nih paling maksimal bulan inilah harus sudah tembus nih
ribet umroh atau motornya. Siap ya? Oke teman-teman. Nah itu simple ya. Nah kita untuk dapatkan ribet 1M itu butuh berapa lama sebenarnya? Ayo butuh berapa lama? Nah ada yang bisa jawab nggak nih? Oke teman-teman nggak tahu ya. Butuh berapa lama? Harusnya tahu dong. Ya, kalau Anda mengikuti rumus duplikasi, ajak 2 bantu 2, ya, maka dalam 12 sampai 13 bulan itu Anda sudah mencapai luxury 1 miliar. Kalau bulan pertama ngajaknya 2, teman Anda pada bulan kedua juga ngajak 2. Anda mah ngajaknya bulan pertama aja. Temannya teman Anda bulan ketiga ngajak 2 2 2 2 2. Yang awalnya 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Lanjutin tuh sampai bulan ke-12. Maka di bulan ke-12 atau bulan 13 Anda sudah mencapai reward luxury 1 miliar. Nah, itu kalau orang yang miskin teman. Temennya cuma ngajaknya 2, setahun cuma ngajak 2. Kok 2? Ya Mas Nur. Ya 2 dong. Anda kan cuma ngajak, hitungan rumus di sini cuma bulan pertama. Bulan kedua yang ngajak teman Anda. Bulan ketiga temennya teman Anda. Bulan keempat temennya teman Anda. Apalagi bulan ke-12. Anda udah nggak kenal tuh orangnya yang ngajak siapa. Artinya hanya ngajak 2 orang Anda itu. Rumus bodoh aja. Anda ngajak 2 orang, setahun udah dapat ribet 1 miliar. Gimana ceritanya? Kalau orang-orang yang semangat nih, bos. Contoh kayak Pak Aden Haris. Wah, itu orang bisnis, semangat. Nggak terima dong sebulan cuma ngajak 2 orang, gitu kan. Atau mungkin tukang ojek, ya Pak Bari Purnomo. Nggak terima dong teman ojeknya banyak, diajakin nggak join. Yang join cuma Pak Andi Alita, sama-sama teman tukang ojek juga. Cuma kalau Pak Bari Purnomo kan katanya nggak kuliah gitu ya. Nah kalau Pak Andi Alita ini temen ngojek tapi lulus tapi kuliah gitu loh. Jadi pintaran Pak Andi Alita secara pendidikan ya ijazah, tapi sama-sama ngojek. Makanya diajakin sukses bareng-bareng mau, alhamdulillah. Yang lain nggak mau. Sekarang apa yang terjadi? 2 orang ini dua-duanya udah dapat ribet rumah 1 miliar, bos. Gitu loh. Dan masih banyak tukang ojek menginspirasi lainnya. Ya Anda bisa buat cerita sendiri lah, jangan tukang ojek terus. Tukang apa kayak gitu yang belum pernah ada tukang apa ya? Bakso bulat gitu mungkin belum ada ya. Iya. Ya, kalau tukang ojek banyak banget ya. Kenapa sih kok tukang ojek banyak yang sukses di PT Base? Ya mungkin karena awalnya tertarik sama produk Eco Racing. Nah, dia kan pengguna produk Eco Racing. Sehari-hari dia ngojekin orang kan. Dia keliling-keliling kerasa hemat. Mantep nih Eco Racing, dia udah untung. Daripada cuma untung di bensin doang, mending untung bisa dapat mobil dan rumah cash. Betul nggak? Pemikirannya sederhana, tapi kan orang-orang ini benar-benar orang-orang yang mau sukses. Itu teman-teman. Nah, makanya kuncinya sih sebenarnya kalau mau sukses ya harus semangatnya dari dalam ya. Kalau kata Pak Haji Febrin, internal spirit ya. Motivasi terkuat itu dari dalam diri kita sendiri. Ya. Contoh tahun depan Lebaran saya akan bawa Pajero baru untuk keluarga saya aja jalan-jalan. Itu kan semangatnya dari dalam tuh. Kenapa? Pas Lebaran kemarin dia dipermalukan oleh tetangganya. Gini, merantau bertahun-tahun, pulang gak bawa duit, gitu kan misalnya. Nah dia ngancem tuh positif. Awas ya dalam hati. Tahun depan ya Allah saya harus bawa Pajero. Saya bawa jalan-jalan keluarga saya. Dan orang-orang yang menghina saya traktir semua. Nah, dengan semangat internal dari dalam begitu, itu bisa bikin cepat sukses loh. Nah, makanya teman-teman ya jangan putus asa ya, jangan mudah menyerah gitu ya.